طيب أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم أحييكم تحية إسلامية تحية عظيمة السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي ولا رسول بعده. Bapak-bapak dan ibu-ibu jamaah salat subuh yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Saya Al-Faqir Rizki Amrillah. Alhamdulillah ini kali ketiga atau keempat membadalkan beberapa yang lain begitu. Dan alhamdulillah silaturahmi dan majelis ilmu di Masjid Al-Ikhlas terus makmur dan giat, dan semoga ini menjadi bagian daripada ikhtiar dan usaha kita untuk menjadi perantara dan media kita mendapatkan ilmu, wawasan, pengetahuan, informasi, maklumat dan sampai seterusnya yang tidak lain dan tidak bukan itu semua kita anggap sebagai ilmun yuntafa'u bih, ilmu yang bermanfaat, yang itu semuanya dalam hadis Rasulullah menjelaskan ilmu yang bermanfaat satu di antara amalan yang tidak terputus. Kullu idza matal insan in qata'a amalu illa min thalathin shadaqatun jariyah ilmun yuntafa'u bih. Semoga ilmu-ilmu yang kita dapatkan, maklumat yang kita dapatkan ini menjadi bekal dan modal kita nanti untuk menghadap Allah Subhanahu wa taala. Baik hadirin jamaah yang dirahmati dan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, izin pada subuh kali ini saya tadi mendadak sekali Ustaz Adib telepon saya, pas kebetulan karena jam 3:30 saya selalu bangun. Jadi tema yang saya ambilkan ini saya ambil dalam Quran surat Al-Anfal ayat 2 dan 4. Kalau di Quran terjemahan yang saya ambil di sini yang dari Badan Wakaf Indonesia, terjemahannya di sini sifat-sifat orang mukmin. Jadi tema pembahasan dan sharing ilmu dan maklumat yang subuh hari ini kita sama-sama sampaikan adalah sifat-sifat orang mukmin yang Allah gambarkan di dalam Quran surat Al-Anfal dari ayat 2 sampai ayat 4 atau mungkin ayat 5. Walaupun ada ayat yang lain yang sangat masyhur, tetapi itu banyak, 11 di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Nah, yang di Quran surat Al-Anfal ayat 2 sampai 4 ini agak lebih ringkas, tetapi semuanya hampir mewakili dari sifat-sifat yang ada di dalam Quran surat Al-Mu'minun. Baik, saya bacakan ayatnya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innamal mu'minuna alladzina idza dzukirallahu wajilat qulubuhum wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum imana wa 'ala rabbihim yatawakkalun alladzina yuqimuna as-salata wa mimma razaqnahum yunfiqun ulaika humul mu'minuna haqqan lahum darajatun 'inda rabbihim wa maghfiratun wa rizqun karim. Baik, kita sama-sama urai dan sama-sama kita bahas. Ini kira-kira bisa menjadi barometer dan tolak ukur kita sebagai orang yang beriman. Orang yang beriman, gambaran satu di antara yang Allah jelaskan dan ciri-ciri serta karakter yang Allah sampaikan di dalam Al-Quran, maka satu di antaranya adalah di Al-Anfal ini. Semoga ini bisa menjadi barometer, evaluasi, introspeksi dan juga penilaian bagi diri kita khususnya. Walaupun memang penilaian yang sesungguhnya itu bukan datang dari diri kita, tetapi orang lain yang memberikan penilaian. Kalau penilaian itu yang menilai diri kita sendiri, maka nilai subjektivitasnya lebih tinggi. Karena manusia itu kadang-kadang lebih ingin meninggikan dirinya. Maka yang pertama disebutkan oleh Allah, innamal mu'minuna alladzina idza, sesungguhnya orang-orang yang beriman, al-mu'minun
Yang pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulubuhum. Kata-kata dzukira ini memakai kata ism al-majhul. Dalam kaidah nahwu ini pakai ism majhul. Dibacakan. Berarti dibacakan itu artinya dia mendengarkan. Idza dzukirallah, apabila disebutkan. Bukan, maaf. Pertama disebutkan dan yang kedua nanti dibacakan. Idza dzukirallah, apabila disebutkan nama Allah, wajilat qulubuhum, maka akan bergetar hatinya. Di dalam beberapa literasi dan pembahasan tafsir yang saya baca, apa yang dimaksudkan dengan idza dzukirallahu wajilat qulubuhum? Apabila disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Kita kembali kepada pembahasan makna iman dulu. Iman itu tempat bersemayamnya adalah di hati. Hati adalah satu di antara organ tubuh yang sangat vital. Kedudukan di dalam organ tubuh kita, terutama di dalam fungsinya. Karena hati itu satu di antara pemberian Allah yang maha dahsyat begitu. Bahkan di dalam hadis Rasulullah menjelaskan, ala wa inna fil jasadi mudghah wa idza saluhat saluhal jasadu kullu wa idza fasadat fasadal jasadu kullu. Ala wahyal qalb. Maka di dalam anggota tubuh manusia itu ada segumpal daging. Jika segumpal daging itu baik, maka seluruhnya baik. Jika segumpal daging itu buruk, maka seluruhnya buruk. Ala wahyal qalb. Dan itu adalah hati. Hati, iman itu tempat bersemayamnya adalah di hati. Hatilah yang menjadi organ tubuh yang memfilter, yang memilah dan memilih dan tidak akan pernah mengingkari sebuah kebenaran. Tidak akan pernah mengingkari kalau salah ya salah. Itulah hati. Maka tadi disebutkan oleh Rasulullah, ala wahyal qalb. Jika dia baik maka seluruhnya baik. Jika dia buruk maka seluruhnya buruk. Ala wahyal qalb. Dan itu adalah hati. Nah, tempat bersemayamnya iman itu adalah di dalam hati kita. Maka manusia kadang-kadang kita punya istilah, oh dia nggak punya hati misalnya. Artinya dia tidak punya hati nurani. Gitu ya. Hatinya tidak benar-benar difungsikan dan dimanfaatkan serta digunakan dengan baik. Nah, jika disebutkan nama Allah, maka bergetar hatinya, qulub. Ya, qulubun ala wahyil qalb. Nah, relevansinya tadi dengan hadis yang disampaikan oleh Rasulullah, ala wahyil qalb. Dengan Al-Qur'an disebutkan qulub, dia menggunakan kata-kata jamak. Jadi tempat iman itu, orang itu kalau mau disentuh perasaannya, disentuh rasa kecintaannya, maka disentuhlah dengan hati. Nah, orang yang beriman yang pertama adalah jika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Disebutkan nama Allah maksudnya adalah dia merasa sadar, dia mengakui bahwa sebagai manusia itu merefer kepada kata-kata an-nas. An-nas itu subjek daripada kata orang yang lupa, nasi. An-nas, kata kerjanya nasia. Subjek daripada kata nasia itu an-nas, orang yang lupa. Maka ada hadis yang menyampaikan al-insanu mahallul khata' wan nisyan. Tempat manusia itu tempatnya salah dan lupa. Atau di hadis yang lain disebutkan setiap anak Adam itu kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam itu bersalah. Tidak ada manusia di atas muka bumi ini kecuali Nabi dan Rasul yang maksum, yang terjaga untuk mendapatkan dan melakukan dosa. Kenapa Nabi dan Rasul terjaga dari melakukan dosa dan salah? Karena apa yang dilakukan oleh Nabi dan Rasul bimbingannya adalah wahyu. Maka Allah menjelaskan, wa ma yantiqu 'anil hawa in huwa illa wahyu yuha. Jadi yang dilakukan, yang diucapkan oleh Rasulullah itu semuanya dasarnya tidak ada dasarnya nafsu, melainkan bimbingannya wahyu. Maka ini yang menjadi alasan kenapa para nabi dan rasul itu maksum daripada melakukan kesalahan dan dosa. Manusia itu disebutkan oleh Rasulullah, kullu bani adama khata'un wa khairul khata'in at-tawwabun. Semua anak Adam siapapun itu, maka dia pernah melakukan salah dan dosa. Maka
di ayat yang lain kalau kita membahas ini, saya yakin mungkin di masjid ini sudah ada tema-tema pembahasan terkait dengan tazkiyatun nafas. Maka selalu orang menyebutkan ayat yang disampaikan di tema-tema pembahasan tazkiyatun nafas itu, fala tuzakku anfusakum. Allah melarang kita di dalam Al-Quran itu, fala tuzakku anfusakum, jangan merasa suci gitu. Jangan merasa kalau kita sudah melakukan sedikit pahala kemudian yang lain tidak benar, yang lain salah. Nah, itu Allah sudah ingatkan, fala tuzakku anfusakum. Jadi ciri orang yang beriman pertama adalah idza dzukirallahu wajilat qulub, maka bergetar hatinya ketika disebutkan nama Allah. Disebutkan nama Allah karena dia lalai. Disebutkan nama Allah karena dia takut dengan dosa-dosa yang ia lakukan. Takut mendapatkan ancaman, takut mendapatkan siksaan dari Allah Subhanahu. Karena gambaran neraka dan surga itu yang kita yakini sebagai muslim, sumber otoritatifnya ada di dalam Al-Quran. Jadi yang ada di dalam Al-Quran itu bukan omong kosong. Maka inilah yang disebutkan oleh Allah di dalam Quran surat Al-Anfal ayat yang kedua. Ciri orang yang beriman pertama itu adalah ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hatinya. Maka ada di dalam syair Abu Nawas itu, mungkin pernah mendengar kita, di antara lirik dan syair Abu Nawas itu menjelaskan dzunubi mithlu a'dadir rimal. Dosaku itu layaknya seperti butiran pasir yang ada di pantai. Siapa yang bisa menghitung? Tidak ada yang bisa menghitung. Wa dzambi dza'idun fi kulli yaum. Sedangkan dosaku itu setiap hari bertambah. Kalau kita mengkalkulasikan dosa dan pahala, mungkin hitungan dosa yang kita lakukan lebih banyak dibandingkan dengan pahala. Ini kerendahan diri kita, penghinaan dan penghambaan diri kita kepada Allah. Kita tidak tahu kebaikan sholat selama mungkin mengikuti syarat dan rukunnya, wudunya dan pakaiannya, tempatnya sudah baik, insya Allah sah gitu. Tapi urusan diterima dan tidaknya Allah lah yang mempunyai otoritas untuk memberikan itu semuanya. Maka inilah ciri orang yang beriman pertama, ketika disebutkan nama Allah maka bergetar hati. Bergetar hati yang karena dia takut. Ya. Maka agak ambigu juga itu liriknya Abu Nawas itu di beberapa ulama atau beberapa dai atau mungkin ustadz mengkritik juga. Karena di awal liriknya itu ilahi lastu lil firdausi ahla wala aqwa 'ala naril jahim. Saya bukan termasuk daripada ahli surga, tapi saya tidak kuat di neraka. Jadi pilihnya mau yang mana gitu. Kemudian bahwa setelah itu di antara liriknya yang tadi saya sampaikan, yang terus bertambah kata di dalam syair Abu Nawas, "Wazambi zaidun fi kulli yaum." Yang terus bertambah itu adalah dosa. Inilah ciri orang beriman yang pertama, yaitu ketika disebutkan nama Allah bergetarlah hatinya. Semoga kita semuanya termasuk di antara orang-orang yang bergetar hatinya akan disebutkan nama Allah. Kemudian yang kedua, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Yang kedua adalah apabila disebutkan, dia menggunakan kata-kata lagi majhul, dibacakan, artinya dia mendengarkan. Karena berarti peringatan itu ada yang dia dapatkan melalui diri sendiri dan juga ada informasi peringatan yang dia dapatkan dari pihak eksternal. Artinya bisa jadi nasihat, bisa jadi peringatan, bisa jadi ucapan, bisa jadi informasi. Atau dia menjadi pendengar yang baik. Ada kalanya kita menjadi pembicara, tapi ada masanya juga kita menjadi pendengar yang baik. Maka di dalam ayat ini disebutkan wa idza tuliyat, apabila dibacakan. Ya, dibacakan artinya dia menjadi pendengar, dia menjadi objek untuk mendengarkan nasihat-nasihat. Jadi tidak melulu kita harus menjadi menjadi pembicara, tidak selalu kita berada di atas panggung mimbar, dan ada masanya kita juga menjadi pendengar yang baik. Kata Allah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatuhu zadatuhum iman. Apabila dibacakan kepadanya ayatihi. Ayat di sini ada dua makna. Pertama ayat qauliyah dan ayat kauniyah. Ayat qauliyah itu semua apa yang tertulis di dalam Al-Qur'an, dari
Al-Fatihah sampai ke An-Nas. Itu namanya ayat qauliyah. Ya. Perkataan-perkataan Allah yang ada di dalam kalamullah. Pengertian Al-Quran itu kalamullah al-munazzal ala Nabi Muhammad biwasilati Jibril. Jadi Al-Quran itu adalah perkataan Allah yang diturunkan kepada Nabi Muhammad melalui wasilahnya malaikat Jibril. Maka jika dibacakan kepadanya ayat-ayat Allah, baik ayat-ayat yang ada di dalam Al-Quran ataupun ayat-ayat kauniyah. Ayat-ayat kauniyah itu tanda-tanda kekuasaan Allah. Zadathum iman, maka bertambah keimanan. Misalnya ketika kita dibacakan, bapak-bapak dan jamaah mungkin sering kalau pas lagi Imam Sudes itu membaca Al-Quran, ketika ada di ayat yang menyentuh atau ayat yang di sana mungkin ada siksaan, di sana mungkin ada bagaimana siksaan dan ancaman di api neraka gitu. Maka ketika membaca itu Sudes menangis gitu. Ya, menangisnya itu karena bagian dari meresapi maknanya. Dan ini bagian daripada kita juga untuk bertambah keimanan. Bagian dari orang yang menambahkan keimanan ketika dibacakan Al-Quran. Maka kepentingan berikutnya adalah kita harus tahu dan mengerti untuk paham bahasa Arab dan sampai seterusnya. Nah, wa idza tuliyat 'alaihim ayatu zadatuhum iman. Baik yang ada di dalam Al-Quran ataupun juga yang ada di dalam kehidupan. Dalam Al-Quran banyak sekali informasi yang kita dapatkan dan sumbernya atau informasinya itu valid. Ya. Maka banyak sekali ulama-ulama yang memberikan. Maka ini perbedaan antara Al-Quran dan tafsir, Bapak Ibu ya. Kalau tafsir itu adalah hasil dari pemahaman mufassir, bagaimana dia memahami ayat-ayat Al-Quran. Ya, dan kebanyakan mufassir itu rasa dia menerjemahkan itu berbeda-beda karena tergantung dengan keadaan dan situasi. Di antaranya adalah misalnya tafsir Buya Hamka, tafsir Al-Azhar. Di dalam penjelasan tafsir Al-Azhar yang ditulis oleh Buya Hamka itu rasa yang dibaca ketika kita membaca tafsirnya itu sastranya sangat tinggi gitu. Karena Buya Hamka pribadi yang multitasking dengan segala kemampuan yang dimiliki. Berbeda dengan ketika kita membaca tafsir Al-Misbah miliknya Profesor Quraisy Shihab atau yang tafsir-tafsir klasik yang lain. Ada Jalalain, Asy-Syati'ah dan lain sebagainya. Itu beberapa mufassir yang klasik dan era modern hari ini. Kita di Indonesia cukup berbangga karena ada beberapa tokoh-tokoh, ulama-ulama dan kiai-kiai kita sudah membuat buku tafsir. Karena orang yang membuat buku tafsir atau orang yang menuliskan makna dan penjabaran serta penjelasan di dalam Al-Quran kemudian tersimpulkan dan terkompilasikan di dalam kitab tafsir itu harus diakui dan diacungi jempol karena pemahaman dia kepada Al-Quran sangat luas. Karena di dalam Al-Quran itu tidak hanya hal-hal yang bersifat syariat, hal-hal yang bersifat hukum, tapi semua apa yang ada di alam semesta ini dijabarkan di dalam Al-Quran. Kondisi bagaimana nanti hari kiamat datang, kondisi bagaimana nanti orang yang berdosa disetrika, wa ala junubihim, dalam Al-Quran itu disebutkan orang yang disetrika, yang sampai seterusnya. Artinya dia memahami beberapa konteks-konteks ilmu multidisiplin yang lain. Ada sosial, ada agama, pengetahuan. Yang dalam Al-Quran banyak juga ayat menjelaskan terkait dengan ilmu-ilmu pengetahuan. Tujuannya adalah tadi ayat kauniyahnya, supaya kita itu berpikir, supaya kita itu bertambah keimanannya. Maka ketika dibacakan, ditunjukkan dan dinampakkan kepadanya ayatihi, bertambah keimannya. Kalau kita melihat tata kelola dan manajemen serta struktur alam semesta yang kita tempati, Bapak, bisa ngebayangkan tidak? Kalau misalnya matahari tahu-tahu bergeser sedikit terbitnya, gitu. Sudah bukan lagi di timur gitu, tapi di antara timur dan barat. Tahu-tahu kita bangun sudah siang gitu. Atau mungkin tahu-tahu kita bangun, tahu-tahu setelah itu mungkin matahari sudah berada di tengah-tengah gitu. Jadi
keteraturan alam semesta ini tanda-tanda kekuasaan Allah semuanya. Maka ayat di sini artinya bisa jadi ayat yang tertulis, dan ayat itu artinya di dalam bahasa Arab ayat yang tertulis dalam Al-Qur'an, dan ayat di sini maknanya adalah tanda-tanda, ayat. Maka ada novel yang ditulis oleh Habibur Rahman Al-Shirazi, lagi rame waktu itu ayat-ayat cinta. Nah, itu kan tanda-tanda, ayat-ayat tanda-tanda cinta, atau mungkin juga tanda-tanda atau mungkin ayat-ayat yang tertulis di dalam sebuah bait begitu. Nah, jadi tanda-tanda Allah di alam semesta ini sangat banyak. Bagaimana pergantian siang dan malam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahari la ayatin liulil albab. Sungguhnya pergantian siang dan malam. Inna fi ikhtilafil laili wan nahar la ayatin liulil albab. Itu semuanya tanda-tanda Allah. Hanya orang-orang yang berfikir, kata Allah, la ayatin liulil albab. Bagaimana subuh, bagaimana bahkan di dalam Al-Qur'an Allah bersumpah dengan waktu, bersumpah dengan dengan subuh juga, wasyamsi waduhaha. Dan ayat-ayat yang dijelaskan oleh Allah di dalam Al-Qur'an semuanya tanda-tanda. Tanda-tanda itu kita ketahui melalui Al-Qur'an, kemudian terwujudkan di alam semesta. Maka banyak ilmuwan-ilmuwan itu mendapatkan ide, mendapatkan teori yang baru, ya, baik ilmuwan yang klasik, yang dulu-dulu ataupun yang sekarang-sekarang. Satu di antara sumber yang utama primernya itu ada di dalam Al-Qur'an. Jadi apakah benar proses kejadian manusia, mulai dari air mani bertemu dengan sel ovum, kemudian menjadi daging, tulang belulang, semuanya dijelaskan di dalam Al-Qur'an. Ini berarti masuk dalam rumpunnya ilmu biologi. Bagaimana Allah ada di dalam Quran surat Yasin. Itu semuanya bagian dari tanda-tanda Allah dan kekuasaan Allah. Dan kita diperlihatkan dan dinampakkan dengan semua apa yang kita lihat setiap hari. Kita masih, dan alhamdulillah Bapak Ibu, kita masih bersyukur. Kita masih bisa merasakan manis, asam, pahit gitu. Tapi memang kita harus ingat, aman nu'ammilhu nunakkisu fil khalqi afala ta'qilun. Jadi manusia itu harus ingat, semakin berujung, semakin berkurang usianya, maka sedikit demi sedikit sudah ditarik Allah kenikmatan itu. Yang dulunya mungkin masih kuat makan kambing 10 tusuk gitu kan. Ya, mungkin ada masanya dia udah enggak kuat, 1 tusuk aja mungkin dia harus jaga-jaga. Nah, ini bagian daripada tanda-tanda Allah. Bagaimana Allah menurunkan hujan, bagaimana Allah memberikan cobaan kepada kaum-kaum terdahulu. Ini adalah tanda-tanda Allah. Ini adalah ayat Allah yang ada di dalam Al-Qur'an, dan itu semuanya diinformasikan, diceritakan, dikisahkan di dalam Al-Qur'an. Bagaimana kaumnya Nabi Nuh, bagaimana kaumnya Nabi Musa, bagaimana kaumnya Nabi Ibrahim. Semua informasi dan semua apa yang ada di dalam Al-Qur'an dan alam semesta ini menjadi ayat, tanda-tanda Allah. Maka dengan tanda-tanda Allah ini, tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana, bertambah keimanan sejatinya. Maka tadi digolongkan ala ayatil liulil albab, orang-orang yang berfikir. Maka tidak salah di beberapa ayat-ayat Al-Qur'an itu hampir kebanyakan ditutup dengan kata-kata afala ta'qilun, afala ta'lamun, afala tubsirun, afala tatafakkarun, atau di sini wahum yanzurun gitu. Itu semuanya bermakna dan isyarat supaya kita berfikir, supaya kita itu melihat tanda-tanda Allah. Nah, jadi inilah kekuasaan dan tanda-tanda Allah yang kita yakini bahwa semua apa yang ada di alam semesta ini tunduk dan patuh kepada Allah Subhanahu wa taala, semua peredarannya, pengawasannya, ya. Dan kita yakin bahwasannya Tuhan itu hanya satu. Karena di dalam Al-Qur'an disebutkan lau kana fihi ma alihatun la fasadata. Jika di atas dunia ini lau kana fihi ma alihatun, jika di dunia ini atau di alam semesta ini ada 2 Tuhan, la fasadata, maka semuanya akan hancur. Ada yang satu mau ke kiri, ada yang satu mau ke kanan,
Ada yang satu mau ke atas, ada yang satu mau ke bawah gitu. Ini sebagai konfirmasi dan penegasan bahwasanya Tuhan itu, Allah itu ya satu yang mengatur alam semesta dan semuanya tunduk kepada Allah. Ini yang kedua, zadathum imana. Kemudian yang ketiga, pasti di dalam ayat yang kedua, wa ala rabbihim yatawakkalun. Ternyata ciri orang yang beriman, karakter orang beriman yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepadanya Allah yatawakkalun. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Dipotong ayat Al-Qur'an menjelaskan bahwa siapa yang bertawakal kepada Allah maka Allah akan cukupkan. Wa may yatawakkal 'ala Allah fa huwa hasbuh. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Tawakal kepada Allah itu setelah berikhtiar, dilalui setelah berusaha. Maka ada kisah kalau tidak salah, ketika ada sahabat membawa onta, kemudian ditanya, ontanya diikat enggak? Enggak, saya sudah tawakal sama Allah. Salah. Tawakal seperti itu yang salah. Diikat dulu, setelah itu kalau sudah usaha yang benar, diikat yang baik. Nah, kalau mungkin ontanya pergi atau mungkin ontanya kabur begitu, atau mungkin ontanya diambil sama orang, itu baru sudah bagian dari tawakal kepada Allah. Maka ada doa ada zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah di ba'da salat itu, Pak. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Apa kira-kira maknanya, Pak? Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Allah itu kalau ingin memberi, siapapun yang menolak, siapapun yang menghalangi pasti akan dapat. Allahumma la mani'a lima a'taita wa la mu'tiya lima mana'ta. Tetapi jika Allah tidak ingin memberi, siapapun yang memberikan pasti tertolak. Itu di antara zikir dan doa yang diajarkan oleh Rasulullah setelah kita sholat. Ini artinya semuanya memang dari Allah. Setelah kita berusaha, berikhtiar maksimal dan optimal, baru setelah itu kita bertawakal kepada Allah. Wa ala rabbihim yatawakkalun. Nah, bertawakal ini memang agak berat, Pak. Level tawakal ya itu beda-beda, Pak. Maka ada syekh yang mengatakan ada level tawakal yang sangat tinggi yang bisa kita contoh. Level tawakalnya anak kecil. Anak kecil, anak bayi. Level tawakal tauhidnya anak kecil itu bisa diadopsi dan bisa dicontoh. Siapa yang kira-kira bisa menjamin anak kecil itu bisa makan? Yang menggerakkan dari orang tuanya itu. Jadi anak kecil pernah berpikir nggak dia? Ini saya hari ini makan apa? Gitu. Ini hari ini kalau saya sakit, siapa yang bawa saya ke rumah sakit? Jadi contoh level tawakal yang tinggi satu diantaranya yang dianalogikan oleh ulama itu adalah level tawakalnya atau tauhidnya anak kecil, terkait dengan rezekinya, terkait dengan bagiannya yang Allah berikan dan Allah berikan kepada si anak tersebut gitu. Jadi wa ala rabbihim yatawakkalun. Jadi yang ketiga ini adalah kepada Allah lah dia bertawakal. Maka di dalam kehidupan kita itu sehari 17 kali, Pak. Kan 17 rakaat total kita sholat dalam satu hari. Sholat fardu kita. Maka di dalam bacaan kita itu satu diantaranya di Quran di Al-Fatihah, Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamulah kami menyembah dan hanya kepadamulah kami meminta pertolongan. Ini bagian daripada ikhtiar doa kita yang kita mintakan kepada Allah. Dan ini setelah kita melakukan maka semuanya kehendak dari Allah. Maka ada ungkapan yang menyatakan al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Manusia yang melakukan, manusia yang mengatur jadwal, yang memikirkan. Tapi al-insanu bitafkir wallahu bitadbir. Allah yang menentukan semuanya. Jadi semuanya tidak ada yang lepas dari kehendak dan kuasa serta takdir Allah Subhanahu wa taala. Tapi kita mesti ingat ya, apa yang kita lakukan, sebesar-besar apa yang kita lakukan, sebesar itu pula apa yang kita dapatkan. Gitu. Tapi kata Allah dalam Al-Quran, wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura.
Yang dilihat oleh Allah itu diantaranya adalah prosesnya itu, usahanya itu. Wa alaysa lil insani illa ma sa'a wa anna sa'yahu sawfa yura. Usahanya yang dilihat oleh Allah. Jadi ini tawakal ya apa namanya? Ciri atau karakter orang beriman yang ketiga adalah wa ala rabbihim yatawakkalun. Hanya kepada Allah dia bertawakal. Jadi kita tawakalkan semua ikhtiar kita, semua apa yang kita lakukan, semua apa yang kita maksimalkan, kita tawakalkan kepada Allah. Maka jika Allah ingin memberi, pastilah akan datang. Tapi jika Allah tidak akan memberi, seberapa dekat itu akan datang, pasti akan tertolak. Itu yang mesti kita pahami. Kemudian yang keempat, di ayat yang berikutnya, di ayat yang ketiga, alladzina yuqimunas shalah. Ciri orang beriman yang berikutnya adalah baru alladzina yuqimunas shalah. Orang yang mengerjakan, menunaikan, menjalankan, menegakkan sholat. Nah, kalau kita berbicara sholat, sangat panjang ini terkait dengan keutamaannya, kewajibannya, ancamannya. Orang yang tidak melakukan sholat. Kemudian keutamaan sholat diantaranya misalnya awwalu ma yuhasabu bihil abdu yaumal qiyamah as-sholah. Amalan pertama yang pertama kali dihisab itu adalah sholat. Itulah yang menjadi amalan pertama ketika dihisab nanti. Jadi sholat ini sholat ini adalah yang menjadikan pembeda antara kafir dan musyrik, antara kafir dan mukmin, antara kafir dan mukmin. Karena sholat ini sampai-sampai Rasulullah mendapat syariat turunnya sholat itu melalui proses Isra Mi'raj. Dan sholat satu di antara amal-amal atau ibadah-ibadah mahdoh yang tidak bisa ditolerir sama sekali. Berbeda dengan puasa. Puasa masih bisa ditolerir. Kalau kita sakit, Allah memberikan kemudahan. Ya nggak usah berpuasa. Nanti bisa diqadha di lain waktu. Sedang dalam perjalanan, boleh tidak berpuasa juga. Zakat bagi yang Allah berikan finansial yang cukup, maka dia menjadi muzaki, bukan mustahik. Itu puasa, haji bagi yang mampu, yang Allah berikan keluasan, kemudian finansial yang cukup, yang berlebih, maka dia berhaji. Man istata'a ilaihi sabila. Tapi kalau sholat tidak ada, tidak bisa ditolerir. Mau sakit, dalam keadaan sakit pun kita disuruh salat. Dalam keadaan safar pun kita disuruh salat. Tetapi dengan rukhsah dan keringanan yang Allah berikan. Ini satu di antara kemudahan-kemudahan di dalam beragama. Maka sholat itu kalau kita tidak bisa berdiri dengan sholat, silakan dengan duduk. Pedoman agamanya seperti itu. Tidak bisa duduk, maka dengan berbaring. Tidak bisa berbaring dengan isyarat. Tidak bisa isyarat, semuanya tidak bisa, ya disolatkan ujung. Proses sebelum sholat pun ada kemudahan. Kalau kita lagi sakit tidak bisa berwudu dengan tayamum. Ini kemudahan-kemudahan rukhsah, fasilitas yang diberikan oleh agama, oleh Allah di dalam syariat agama. Jadi sholat, maka wajar kalau orang tua saya dulu, orang tua kita dulu, atau mungkin nenek kakek kita dulu selalu mengingatkan, jangan lupa sholat, karena pokoknya itu ada di sholat. As-sholatu imaduddin, faman aqamaha faqad aqamaddin, wa man tarakaha faqad hadamaddin. Sholat itu adalah tiangnya agama. Ya, barang siapa yang menegakkan, melaksanakan, mendirikan, menunaikan sholat, faqad aqamaddin, maka dia telah mendirikan agamanya, meninggikan agamanya. Faman tarakaha faqad hadamaddin. Barang siapa yang meninggalkannya, maka dia sudah menghancurkan agamanya. Maka jelas di dalam hukum itu, barang siapa yang sengaja mengingkari perintah sholat, maka dia disebut sebagai kafir. Jadi pokoknya itu ada di dalam sholat. Bukan berarti kalau pokok sudah dilakukan yang lain dilalaikan, tidak. Gitu. Nah, ini kalau kita berbicara terkait dengan sholat. Alladzina yuqimunas shalah. Maka ciri orang beriman yang berikut yang
Yang keempat adalah mendirikan sholat, menunaikan sholat. Dan kadar kemudian juga kualitas masing-masing di antara kita mungkin berbeda sholat, gitu ya, berbeda-beda. Ada yang lama, ada yang panjang, ada yang pendek, ada yang cepat, gitu ya. Berbeda-beda. Jadi kualitasnya itu tidak sama antara satu dengan yang lainnya. Supaya maka di antara ikhtiar untuk supaya kita benar-benar sholat kita bagus begitu, satu ya di antaranya adalah kita meresapi maknanya, tahu apa yang diucapkan. Allahu Akbar, kemudian di iftitah, di Al-Fatihah, kemudian juga di ruku, sami Allahu liman hamidah. Dan di dalam sholat itu adalah penghambaan, penghinaan diri, permintaan ampun, itu yang ada di dalam. Maka sholat itu disebut juga as-sholatu hiya ad-du'a. Sholat itu adalah doa. Karena apa yang diucapkan di dalam sholat itu kan doa, gitu. Mulai rangkaiannya dari takbiratul ihram sampai ditutup dengan salam, itu semuanya doa. Nah ini yang keempat, alladzina yuqimunas shalah. Jadi wajar jika Nabi Ibrahim ketika mau meninggal, yang ditanyakan kepada anaknya, ma ta'buduna min ba'di, setelah nanti saya tidak ada, apa yang kamu sembah? Dan sembahnya itu diantaranya adalah sholat ini, melaksanakan sholat atau tidak. Ini yang menjadi ciri dan karakter yang keempat, ya, orang beriman. Ini kewajiban kita semuanya sholat. Kemudian yang terakhir, yang kelima, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya, dia infakkan. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Di dalam ayat Al-Quran itu banyak Allah menggandengkan dengan amalan sholat dengan amalan individu dengan amalan sosial. Amalan individu dengan amalan sosial. Amalan individu dengan contoh misalnya di Quran surat At-Tin, illal ladzina amanu wa amilus sholihat. Orang beriman, amanu itu kan beriman itu adalah urusan individunya dia kepada hablum minallah, urusan dia dengan Allah. Alladzina amanu wa amilus sholihat. Amilus sholihatnya itu adalah bagian daripada hubungan sosial dia kepada manusia. Jadi maknanya tidak hanya jadi kehidupan manusia itu tidak hanya untuk dirinya tetapi juga untuk orang lain. Maka ada istilah yang dibuat oleh salah satu pimpinan pusat Muhammadiyah itu dengan istilah tauhid sosial. Jadi tauhid itu bukan hanya urusan dia dengan Allah gitu, urusan dia dengan Tuhan, tapi urusan dia dengan makhluk sosial. Ada istilah hablum minallah dan hablum minan nas. Gitu. Maka banyak sekali Allah menggandengkan amanu wa amilus sholihat. Salat atau amalan-amalan individu itu digandengkan dengan amalan-amalan sosial. Karena sejatinya manusia itu hidup bermasyarakat gitu. Alladzina yuqimunas shalah wa mimma razaqnahum yunfiqun. Misalnya di Quran surat Al-Kahfi, aman kana julika rabbi falyamal amalan sholiha wa la yusyrik bi. Nah, itu kalau ini dibalik, ya. Beramal soleh tapi setelah itu tidak boleh syirik kepada Allah. Ini amalan sosial dengan amalan individu. Dibolak-balik. Maksudnya digandengkan oleh Allah dengan urusan pribadi dia dengan Allah dengan urusan dia dengan manusia yang lain. Karena sejatinya manusia atau kita semuanya ini tidak bisa hidup tanpa orang lain. Dan banyak sekali ayat-ayat di dalam Al-Quran, banyak sekali hadis yang dijabarkan, dijelaskan dan disebutkan oleh Rasulullah di dalam sunnah-sunnahnya, dalam hadis-hadisnya, ini yang berkaitan dengan kehidupan sosial, supaya kita menjadi pribadi yang bermasyarakat, bersosial, tata krama yang bagus. Nah, wa mimma razaqnahum yunfiqun. Wa mimma razaqnahum yunfiqun ini artinya amalan yang dia dapatkan melalui oleh orang lain. Coba kalau kita berinfak, emang berinfak sama siapa? Kecuali kepada manusia yang lain. Artinya Islam itu agama yang memerintahkan kita untuk memiliki kepedulian dan kepekaan kepada orang lain. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Dari rezeki yang Allah berikan, infakkan. Tentu kadar bagian
rezeki itu tidak sama antara satu sama lain. Gitu ya. Antara satu sama lain tidak ada yang sama bagian rezekinya. Berbeda-beda. Jangankan kita dengan orang lain, kakak dan adik kita yang pernah di rahim yang sama dengan ibu kita, itu pun berbeda. Tidak ada yang sama. Karena bagiannya, rezekinya itu berbeda-beda. Nah, maka kalau kita berbicara dengan rezeki itu Pak ya, bagian ya. Wa mimma razaqnahum yunfiqun. Jadi dengan rezeki yang Allah berikan, dengan limpahan finansial, limpahan keuangan, materi yang dia dapatkan, yunfiqun, diinfakkan. Menginfakkan ini banyak, menginfakkan waktu. Kan di sini disebutkan oleh Allah rezeki, bukan uang. Allah tidak ada satu mungkin tidak ada satu pun di dalam Al-Quran itu Allah menyebutkan kata uang terkait dengan pemberian rezeki. Allah menyebutkan wa mimma razaqnahum yunfikun. Allah menyebutkan dengan kata-kata rezeki, razaq, ar-razaq. Allah itu punya sifat di Asmaul Husna itu ar-razaq, pemberi rezeki. Gitu ya. Rezeki yang kita dapatkan dari Allah itu tidak hanya materi, tapi non materi juga lebih banyak. Bangun tidur masih bisa nguap, itu bagian dari rezekinya Allah, bagian dari nikmatnya Allah. Bangun tidur, kemudian kita masih bisa melangkahkan kaki, kemudian nggak pusing, atau mungkin ada sakit, itu bagian dari rezekinya Allah. Nah, di sini disebutkan wa mimma razaqnahum yunfiqun, diinfakkan. Maka yang kita infakkan itu tidak hanya materi, kita menginfakkan pikiran, tenaga, ada sumbangan pikiran, sumbangan tenaga, sumbangan waktu, sumbangan kesempatan, atau jika berlebih adalah sumbangan materi. Nah ini karakter atau ciri orang yang beriman yang terakhir adalah dari rezeki yang Allah berikan dia infakkan. Dia infakkan untuk kepentingan-kepentingan, untuk kemaslahatan-kemaslahatan umum dan kemaslahatan yang baik. Begitu mungkin hadirin yang dirahmati dan muliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, saya simpulkan tanda-tanda orang beriman di dalam Quran surat Al-Anfal dari ayat 2 sampai ayat 4. Sebenarnya di ayat 4-nya itu memberikan penegasan ulaika humul mu'minuna haqqan. Mereka itulah orang-orang yang beriman. Lahum darajatun 'inda rabbihim, nanti mereka mendapatkan derajat di sisi Allah. Wa maghfiratun, mendapatkan ampunan dari Allah, wa rizqun karim, dan juga mendapatkan rezeki yang mulia dari Allah. Ini ditutup di ayat yang keempat untuk memberikan jawaban dari ayat 2 dan 3, tanda dan ciri orang beriman. Pertama ialah jika disebutkan nama Allah bergetar hatinya, jika dibacakan tanda-tanda Allah maka akan bertambah keimanannya. Yang ketiga bertawakal kepada Allah. Yang keempat solat, mendirikan solat. Dan yang kelima adalah menginfakkan dari rezeki yang Allah berikan kepadanya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Segala kebaikan, kebenaran yang disampaikan datangnya dari Allah. Jika ada salah, lupa dan tidak benar, mungkin ada yang error, datang dari diri saya sendiri. Nasrun minallah, fathun qarib, wa basyiril mu'minin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Luar biasa. Wajar ya, Bang? Iya.